أذن لنا أن نذكر أسماءه والحمد لله الذي أن نجعل ألسنتنا تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي أذن لنا أن نجلس ونقعد في هذه الزاوية لنذكر أسماءه سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقبل أن نقرأ هذا الكتاب نتبرك بقراءة سورة الفاتحة ونهدي مثل ثوابها إلى روحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه وذريته وأولياء الله تعالى وخصوصا إلى صاحب الكتاب الإمام محمد زكريا الكندهلاوي رحمه الله تعالى ولحضرة روح كل منا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadis sebelumnya yang pernah kita baca dari Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seumpama antara orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang berzikir adalah orang yang hidup, orang yang tidak berzikir adalah orang yang tidak hidup. Begitu kira-kira bahasa sindiran Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan orang yang tidak berzikir itu dikatakan seperti orang yang mati? Karena yang kita sebut, yang dizikiri itu adalah Sang Maha Haya, Sang Maha Hayat, Sang Maha Hidup. Kalau nama Sang Maha Hidup itu tidak mengalir pada diri kita, dan kemudian sifat-sifat Allah itu, antar nama-nama Allah itu adalah satu kesatuan yang tak saling dipisahkan. Misalnya dalam Allah itu ada Al-Hayy, dalam Al-Hayy ada Allah, dalam sifat Qudrah ada sifat Hayat, dalam sifat Hayat ada Iradah, begitu seterusnya. Dalam ilmu ada Hayat, di balik sifat Hayat atau di hadapan sifat Hayat ada nama Al-Hayy, Sang Maha Hidup. Jadi ketika disebut satu nama Allah, semuanya kesebut. Maka orang yang kosong dari nama Allah maupun dikosong dari nama Allah, kosong dari nama Al-Hayy yang Maha Hidup, atau kosong dari Ar-Rahman, kosong dari Al-Latif, maka sumber kehidupannya itu tidak ada. Meskipun dia seperti berjalan, hidup. Maka oleh Rasulullah itu dikatakan orang yang mati. Kenapa? Karena kesejatian hayatnya itu tidak ada. Kesejatian hayat seseorang itu ada dalam zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kira-kira kenapa Rasulullah mengatakan menyindir dengan keras, ketika kita lalai tidak berzikir, maka kita bagikan orang yang mati, bagaikan mayat. Hadis berikutnya, An Nabi Musa al-Asy'ari, masih sama dari sahabat Rasulullah Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini konon adalah moyangnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Sama-sama dari Yaman, mungkin karena satu suku, sama-sama Asy'ar dari Yaman. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna rajulan fi hijrihi darahim yaqsimuha wa akharu yadhkurullaha lakana dhakirullaha afdala. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Kemudian dalam Ad-Dur ini karya Imam Abu Shaykh masalahnya. Dalam Majma' Az-Zawaid itu Imam Al-Haythami. Komentar Imam Al-Haythami, rijaluhu wuthiqu. Silsilah hadis ini kredibel. Kredibel artinya apa? Dapat dipercaya. Bukan hadis dhaif, bukan hadis lemah. Apa sabda Rasulullah? Seandainya ada seseorang
memiliki dirham di kamarnya, kemudian dia bagi-bagikan kepada orang lain, kemudian ada lagi orang kedua yang berzikir kepada Allah, maka yang lebih utama adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kok bisa? Bukankah semestinya ibadah sosial itu lebih utama daripada ibadah personal? Zikir personal. Bersedekah adalah sosial. Bukankah spirit Islam itu sebenarnya lebih kepada sosial? Maka dijawab, orang tidak akan sempurna sosialnya jika personalnya tidak beres. Pernah melihat orang yang berbagi-bagi secara sosial tapi ada maunya, ingin dipilih, ingin dicoblos hidungnya, ya? Pernah lihat kebo? Itu berbagi-bagi nggak dia calon-calon caleg-caleg itu berbagi, tapi ada maunya. Bahkan ada ketika dia tidak dipilih, dia sudah mendonorkan karpet itu masih digulung lagi, itu tidak pulang. Nah, berbagi nggak dia sebelumnya? Berbagi. Sosial nggak? Sosial. Baik nggak itu? Ya baik. Tapi kok nggak aja kok jadi masalah? Nah, personalnya masalah. Bagaimana kita beres dalam sosial jika personal tidak beres? Maka kita perhatikan kalau orang yang enak pergaulannya secara sosial, asik, diajak ngobrol, pamrih, enggak pamrih gitu kan. Kemudian lapang hati, lapang dada, humble, enak diajak ngobrol, itu biasanya personalnya beres. Setidaknya pada ukurannya. Itulah kenapa di sini Rasulullah mengatakan, adalah yang zikir itu lebih utama dari orang yang di rumahnya punya banyak uang dan dia bagi-bagikan. Tapi mana yang lebih utama? Dia banyak harta, banyak rezeki, jago juga ahli zikir. Itulah para imam-imam thariqah kita masa silam. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili itu orang kaya. Siapa lagi? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang kaya itu. Para imam-imam penulis kitab, itu harga kertas satu rim pada masa silam itu udah sama seperti orang memiliki mobil sekarang. Jadi indikator orang kaya pada masa-masa kejayaan Islam abad pertengahan itu adalah kepemilikan kertas. Itu termasuk orang kaya. Ulama-ulama kita itu. Dia ahli zikir, banyak harta. Orang ahli zikir, banyak harta. Hartanya dizikirin, hartanya disolawati. Akhirnya digunakan kepada yang halal, digunakan untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Coba bagaimana nasibnya harta di tangan orang yang tidak ingat Allah, yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seandainya harta itu ngomong, harta itu bisa ngomong, dia bakal ngomong, ane gak sudi menjadi ane wa ente, ane gak sudi punya majikan seperti ente. Jangan harta bisa ngomong gitu. Ya, bisa jadi ada sebagian hamba-hamba Allah itu bisa komunikasi dengan uang. Bisa. Ada juga hamba-hamba Allah yang bisa komunikasi dengan nasi di piring. Bisa. Saya menyaksikan begitu. Beliau ngambil nasi sepiring. Biasanya habis dengan porsi yang sedikit itu. Dia suap, 3 suap. Suapan yang keempat mau masuk ke mulut, udah stop, dia taruh lagi. Kenapa? Berbicaralah nasi itu. Ini sudah bukan jatah Anda lagi. Kasihlah ke murid. Gitu asik. Rohani kalau hidup, maka sefrekuensilah dia dengan ruh si nasi. Kalau sudah sefrekuensi, ya nggak ada sekat lagi. Bisa ngomong tuh Pak Amir sama ikan di luar itu bisa. Oh ikan ya. Talkin zikir dong gitu ya. Bisa aja tuh ditalkin ikan zikir. Ada kan zikir ikan. Pernah waktu itu kita di kajian Kifayatul Awam ya. Ya zikir ikan. Saya lupa zikir ikan itu. Ada aja ya zikir ikan. Zikirnya ngeledek orang-orang yang manusia. Zikirnya ngeledek manusia. Nah kapan ikan cari nafkah? Malah yang dipelihara tuh dikasih apa? Pelet ikan ya, dianterin, nggak ada tuh ikan cari nafkah. Tapi Allah gerakkan pikiran manusia untuk memberikan makan kepada ikan ternak.
Sama, punya peternak kerbau juga. Ya kerbau kan bisa mandiri lah gitu kan. Tapi kalau di lahan tempat dia berkeliaran itu sudah nggak ada rumput, ya dicarikan pasti rumputnya atau diajak ke tempat rumput. Itu binatang nggak pernah melamar kerja dapat makan. Kebo dan sapi, ikan, ayam, termasuk kutu kita tuh. Ada yang kutuan nggak sejak suluknya? Garu-garu kepala, kutu kasur, kepindiang. Apa bahasa Indonesia kepindiang tuh? Kutu kasur itu kepinding macam tuh. Dalam nggak kedengar tuh. Hah? Dalam nggak kedengar. Kepindiang. Jadi orang yang berzikir kepada Allah, ini kalau face to face ya, zikir, sedekah. Kalau face to face, zikir lebih utama, sedekah nomor 2. Bukan membatalkan salah satu. Udah zikir maka batal sedekahnya, enggak. Justru karena buah zikir dia semakin bersedekah, gitu seharusnya. Nah, ada orang bersedekah tapi hampa dari zikir, maka yang terjadi adalah tangan kirinya ngintip tangan kanan. Nah, itulah yang disebutkan dalam hadis, ketika bersedekah jangan sampai tangan kirimu mengetahui tangan kananmu. Itu maksudnya apa? Jumpetin tangan kiri sini. Kan lucu juga, di masjid itu ada kotak masjid, masukin duit, tangan kirinya nutupin, ya ketahuan sama tangan kirinya kan. Kotak duitnya tangan masukin, karena gak takut dilihat orang, ditutupi pegang tangan kiri, ya tangan kirinya ngintip dong. Itu kalau literalnya, tangan kirinya diajak nengok ke lubang-lubang kotak itu. Maksudnya jangan sampai tangan kiri mengetahui. Maksudnya adalah jangan sampai ketika kamu beramal soleh itu kecolongan iblis, kecolongan nafsu, ria. Kalau menepis untuk agar tidak dipandang orang, oke lah. Tapi ketika kita bersedekah, ya Allah, ini aneh sedekah sedikit nih, kali aja engkau kasih sekian kali lipat ya Allah, itu udah masalah itu. Tidak masalah. Betul ada ayat Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan Allah ganti 10. Betul ada hadis itu, badaan itu ada ayat itu. Tapi itu kan cara Allah memotivasi, tapi kita jangan manfaatkan. Yang kita manfaatkan, wah, akhirnya kita sedekah jadi pamrih. Nah, ibadah jadi pamrih. Ini ibadah nih, biar kali sekian kali lipat lah gitu. Akhirnya nggak mau capek-capek, zikir aja lah. Misalnya target zikir misalnya riyadhahnya 70.000. Udah nanti ada diskon aja sendiri deh, 7.000. Kenapa? Kan Al-Quran bilang siapa yang melakukan satu kebaikan dibalas 10. Berarti kalau 7.000 kali 10 70.000. Itu yang nama smart suluk. Suluk cerdas, konyol lah dibilang itu. Zikir 100, 10 aja lah. Nah, kan katanya 100? Kan ada ayat, satu kali kebaikan Allah balas 10. Berarti 10 jadi 100. Nah, gitu. Itu pribadi aja, di rumah sini jangan. Boleh, di rumah boleh. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan. Tapi untuk zikir Allah masa sih nggak ada yang nggak memungkinkan? Nah, ada nggak dulu? Jika kondisi tidak memungkinkan, maka aku akan berzikir. Apa? Jika kondisi memungkinkan, aku akan berzikir. Kalau tidak memungkinkan, gimana lagi ya? Emang ada kondisi tidak mungkin untuk zikir pada Allah? Mau kemana-mana kita bawa kolbu kan? Kecuali kolbu ditaruh dulu di rumah, belanja lah di pasar itu. Kayak orang gila di pasar. Kita bawa kolbu. Ciri-ciri orang kalau jual beli, kalau belanja dengan kolbu, dengan rasa, dia belanja di sini nih. Ada kolak. Terus ibu-ibu sebelah goda, ini cendol enggak Pak? Dibeli cendol. Enak kan? Oke ya, ini karena kasihan ibu sebelah. Ini belanja, ini enggak. Ini tetangga yang dagang nih. Akhirnya dibeli karena kasihan. Nah, beliau nih kerjaan tiap hari. Beli-beli, Bu ya. Beli-beli. Ini beli kolak. Di sebelah ngerayu cendol. Sebelah ngerayu pete. Kasihan, beli dua aja mau dimakan nggak mau, beli dua aja kasihan gitu. Nanti beli itu kewalayan namanya, kewalayan.
kewalian, karam, kemurahan. Sesimpel kok pengen jadi wali itu, tinggal urusin sendal aja itu. Ya Pak Udin, rapiin sendal, ya, dihadapin keluar. Menjadi wali kan Pak Sulaiman kan? Menjadi wali kan? Nah, sesekali jangan mendewakan kursinya itu, ganti-ganti kursinya. Nanti di emperan gitu, masa di atas tahta mulu. Sekali di emperan. Ngasih ke Gus Ali kursi itu kan gitu. Atau tempat melamun ada tuh sampai kamar mandi Buya tuh udah ada kebuka, ada kursi satu langsung ngadap sawah. Tempat melamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nih alhamdulillah sama nih apa yang disampaikan oleh Syekh Maulana Muhammad Zakaria Kandalawi. Beliau berkata, tidak ada anugerah yang lebih besar daripada bimbingan untuk berzikir. Seseorang yang sibuk dengan berdagang, bertani, pegawai dan lainnya, lalu jika mereka meluangkan sedikit waktu untuk berzikir pada Allah, maka alangkah beruntung waktu mereka itu. Apa sulitnya meluangkan waktu 2 jam aja dari 24 jam siang dan malam? Atau beberapa jam saja untuk berzikir, sejam kan? Sebenarnya banyak waktu yang tersia-siakan, lalu apa susahnya kita meluangkan waktu untuk berzikir? Sama nggak teman-teman kemarin itu? Rata-rata guru-guru kita itu selalu memberikan kita i'tibar untuk introspeksi. Coba deh ukur-ukur umur kita gitu. Umur rata-rata manusia gimana kemarin tuh? 60 lah. 60. Umat sekarang ini 60. Potong masa balik. Kurang potong masa balik, anggap aja lah baliknya 10 tahun. Ini cepet banget ya. Cepet banget. Ya udahlah, udah 10 tahun nggak apa-apa. Masa cewek doang lebih cepat kan? Cewek cepat sekarang, masa cowok nggak boleh cepat gitu. Sisa 50. Kita rata-rata tidur satu hari itu biasanya orang tidur itu 8 jam kan? Normal. 8 jam itu kan sepertiga dari 24 jam. Ya. Nah, berarti 50 itu dibagi sepertiga berapa? 60 bagi sepertiga berapa? Kalau 60 bagi sepertiga gampang ya? 16. Hah? 16. Iya. Oke, 16. 16 lebih dikit gitu. Berarti ada 16 tahun kita tidur, tersisa 34 umur kita tersisa. Belum lagi waktu kita pelototin handphone. Di handphone itu kan ada fitur yang mengetahui berapa jam kita interaksi dengan handphone. Ternyata 8 jam juga itu. Dengan segala macam aplikasi gitu, YouTube lah, Instagram kah, Telegram, WhatsApp, ya apalagi TikTok sekarang tuh. Ya Fikri, joget Fikri suatu kan. Mana Fikri joget. Anggaplah 8 jam juga. 24 jam itu saya yakin biasanya 8 jam itu. Karena saya pernah ngalamin. Berarti tersisa 16 tahun umur kita kan. Sepertiga hari tidur, sepertiga hari nonton handphone, tersisa sepertiga. Berarti 16 tahun umur kita yang tersisa. Yang melek gitu ya, yang melihat. Dari 16 tahun itu yang ngayal, yang nggak jelas, nah itu juga banyak tuh. Yang nggak karuan, banyak tuh. Yang tidur nggak jelas ini banyak tuh. Apalagi kira-kira tersisa berapa sih gitu umur kita itu? Ini habis itu beliau diskon lagi. Sebetulnya kalau kita full time 24 jam pun kita berzikir itu masih kurang, tapi beliau katakan 2 jam aja, masa sih nggak bisa? 1 jam, bahkan beliau apa sulitnya meluangkan waktu 2 jam dari 24 jam, berarti 22 jam kita tidak berzikir formal. Atau beberapa jam saja, masih sih nggak ada waktu untuk Allah. Enak nggak kita itu masa-masa kasmaran, handphone, ya calling-callingan misalnya, chatting-chattingan sama yang anotok duduk misalnya kan? Nggak ada ya? Kalau habis sholat nggak termasuk. Apanya? Zikir HP itu.
Ini zikir formal, zikir sholat itu kadang kita refleks aja kadang-kadang. Kadang kita zikir sholat itu zikir nggak sengaja. Ya karena merasa biasa aja, nggak merasa zikir. Karena rutinan aja kadang-kadang. Jadi zikir maksud saya itu dia pilih waktu khusus, misalnya jam 9 malam. Dia pilih jam 9 malam, asar dia sudah mandi taubat. Kemudian dia sholat maghrib. Kemudian nanti dia beberapa macam sholat yang dilakukan, sholat sunat hajat kah, supaya Allah ikhlaskan. Apapun sholat sunatnya, jam 9 kurang dia sudah duduk conditioning diri, duduk di sajadah, udah sholat salawatan sendiri. Teng, jam 9 dia langsung berdiri, sholat taubat misalnya. Baru dia mulai duduk, zikir, baca patron-patron kafiat. Nah, dia mau pilih zikir apa? Zikir qalbu kah, latifah kah, atau zikir tahlil kah? Terserah. Atau zikir sholawat 1000 sholawat kah? Terserah, pokoknya diisi waktunya. Itu yang saya maksud dengan zikir formal itu. Memang disengajakan waktu, disediakan. Nah, kita kan habis sholat kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astagfirullah itu refleks, enggak gitu lah, enggak sengaja. Enggak dari hati. Astagfirullahnya kadang-kadang karena rutinan aja. Nah, itu ghaflah kita tuh. Harus sediakan waktu. Nah, itulah harapan kita tuh setelah suluk. Ini kan ICU nih ceritanya. ICU, IGD, UGD. Nah, lepas di sini, perbannya dilepas pelan-pelan kan? Ya, lepas ini perban semua tuh. Tidak. Perban semua ini. Apalagi yang gulung-gulung kan, makin berat tuh perbannya tuh. Nah, nanti setelah di sini kan dilepas pelan-pelan. Terus ada obat-obat apa namanya? Obat-obat yang mesti mesti dilaporin apa namanya, rawat jalan gitu ya. Iya. Untuk apa? Untuk mempertahankan kesehatan yang kita peroleh dari saat kita berobat itu. Nah, itu makanya setelah ini justru semakin tekun. Di sini kan terpaksa semua kan? Gak ada yang tulus-tulus di sini, terpaksa, sakit-sakitan gitu kan, tidur-tiduran lagi. Nah, kalau di rumah siapa yang maksa? Siapa yang maksa kita? Mau Allah yang maksa dengan jalalnya, dihilangin harta kita. Mau Allah maksa dengan jalalnya, dihilangin keluarga kita. Mau Allah maksa kita, jangan sampai Allah paksa. Allah koyak-koyak nama baik kita. Mau begitu, ini sukarela aja deh. Ini sukarela aja. Nah, Allah kirim orang untuk injek-injek harga diri kita, baru kita ingat Allah. Pas lapang, cuek bebek sama Allah. Nah. Allah siapa ya? Kamu nggak ke masjid, kamu nggak sholat. Hah? Maksudnya? Nah. Ngapain gitu kan? Astagfirullah. Dicabut oleh Allah, dizilzal wa zulzilu zilzalan syadida. Allah goyang. Ya, istilahnya Allah gemes juga kan. Ini ente ini udah dikasih, nggak tahu malu, nggak tahu terima kasih, kata Allah. Ditempeleng kan, mau. Nah, itulah betul kita itu umat kufur nikmat itu. Kufur nikmat. Pantas kita harus istighfar terus, harus syahadat terus, harus mohon ampun terus atas kelalaian gitu. Maka tiap-tiap munajat kita harus istighfar dulu. Jadi banyak istighfar. Kalau perlu dikagetin istighfar juga. Bang, astagfirullah. Tapi jangan di order, jangan dipesan, dikagetinnya. Mumpung lagi rame kan, chatlah teman, bro. Nanti kagetin aneh, rame-rame ya, biar aneh istighfar. Bang, astagfirullah, biar apa dikata soleh. Pulang suluk, ente kata teman. Oh, berefek ya. Dikagetin, istighfar. Order lagi, nggak tahu bayar berapa tuh temannya ngecek, yang ngagetin doang. Buka jasa kagetin orang zikir nggak? Buka lah jasanya tuh udah. Bisa tuh jadi duit. Bodang bisa tuh Nanti diribat gitu kan, lagi jam 2. Ente nanti kagetin aneh ya, terus yang kagetin mau dipiro gitu.
Lima pulsa bu. Hah? 5 pulsa kuota gitu kan. Pulsa berapa? Ntar nih kagetin ke telur. Pang. Allahu Akbar. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مر بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. Itu hadis yang kemarin kita baca. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ini salah satu sahabat Nabi yang diutus ke Yaman. Wallahu ta'ala alam, apakah imam atau sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah itu adalah klien dakwahnya Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Tahun 7 Hijriah Abu Hurairah masuk Islam. Mu'adz bin Jabal lebih dulu diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Jangan-jangan Abu Hurairah ini adalah prospek atau kliennya Mu'adz bin Jabal. Wallahu ta'ala alam. Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman ya. Iya betul, ke Yaman untuk berdakwah di Yaman. Itu sebelum 7 Hijriah. Sebelum 7 Hijriah. 7 Hijriah masuk Islam Abu Hurairah dan teman-teman. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhr. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada rasa kerugian yang dirasakan penduduk surga, melainkan ada satu saat yang mereka lewati selama di dunia. Di saat itu mereka tidak zikir kepada Allah. Zikir apa kira-kira yang tidak putus? Dalam kehidupan kita yang tidak putus apa? Aktivitas yang nggak putus. Nafas. Zikir nafas itu yang nggak ada putus. Tidur, napas nggak? Napas. Coba deh dibekep orang tidur itu. Nanti malam orang yang tidur dibekep. Biar zikir kan. Ntar adalah itu delegasinya tukang bekep keserban. Biar bangun gitu kan, biar ngerti arti napas gitu kan. Orang nggak ngerti makna napas, arti napas kalau nggak ditahan napas. Makanya sesekali orang nggak terima kasih dengan nikmat napas itu, tutup hidungnya di belakang. Nah, ngerti kan ente arti napas kan? Nah baru apa sih napas itu? Napas itu apa? Apa pikir? Napas pikir? Siapa nafas itu? Apa yang kita hirup? Oh, udara. Udara itu apa? Terus aktivitas bernapas itu apa? Nah, begitu. Apa hubungan nafas dengan sifat hayatnya Allah? Apa menjadi penghubung antara hidupnya kita dengan hidupnya Allah? Kan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sifat 20 ada ta'alluq objek sifat Allah terhadap si makhluk. Itu ada pertaliannya. Jadi antara makhluk dan Allah itu tidak terpisah, dalam artian Allah itu ini bukan menyatu, bukan. Allah mengurusi. Kita itu objeknya Allah gitu. Hidupnya kita itu karena hidupnya Allah. Kita itu objek hidupnya Allah. Kita ini objek sifat kalamnya Allah. Kita ini objek kehendaknya Allah. Nah, objek kehidupan Allah. Allah hidup. Kemudian Allah hidupkan kita. Kemudian dikasih asbab. Jasad ini relasinya dengan Allah yang tak ada jasad, yang tak berjasad, yang tiada sepertinya segala sesuatu itu. Apa penghubung antara jasad ini dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan zat Allah yang tak terkira itu? Oke, terlalu kasar jasad kita, ruh kita. Apa korelasi penghubung antara ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa korelasi antara sifat hayat Allah dengan ruh kita? Apa penghubungnya? Yang dapat nyata kita rasakan, yang dapat nyata kita ketahui, itulah nafas. Maka ketika Allah cabut ruh seseorang, maka berhentilah nafasnya. Jadi nafas itu bukan ruh juga. Nafas ya nafas, ruh ya ruh. Tapi nafas itu bagaikan kuncian. Kuncian ta'alluq keterpautan ruh dengan jasmani, itu namanya nafas. Ini jasad, ini bagaikan ruh. Dikunci pakai nafas. Nih. Allah cabut. Nah,
Nah, gitulah kira-kira gambarannya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi dimensi tertentu. ya. Nafas kita dunia menghirup oksigen ya. Iya. Oksigen tuh kena kiamat nggak nanti? Oksigen kena kiamat nggak? Oksigen dari apa? Pokoknya bahannya di alam semesta di bumi dari mana muncul oksigen? Air bisa. Tumbuhan ya. Tumbuhan kena kiamat nggak nanti? Habis dong oksigen. Terus nanti di mahsyar bernapas pakai apa? Di surga nanti bernapas pakai apa? Apa nafas hamba-hamba Allah di surga nanti? Apakah pakai oksigen juga? Ya Allah mampu menciptakan oksigen baru, oksigen surgawi bisa. Bisa saja. Sampai ada mengatakan nafas ahli jannah adalah zikir pada Allah. Zikrullah al-hayah. Zikir pada Allah itu adalah kehidupan. Zikrullah al-hayah ini sama dengan hadis sebelumnya. Ada isyaratnya. Orang yang berzikir itu adalah orang yang hidup. Berarti zikir itu bagian ruh bagi orang, bagi seseorang. Jadi ada satu masa yang mereka sesali penduduk surga. Ternyata dikira di surga itu senang-senang, ternyata ada penyesalan di surga. Sama seperti orang yang telah wafat berjihad fi sabilillah, malah dia ingin minta dihidupkan lagi supaya memaksimalkan cara berperangnya, untuk memaksimalkan niatnya lagi. Karena nikmat yang dia dapat ketika telah wafat saat syahid fi sabilillah itu, dia udah langsung Allah kasih nikmat, tapi Allah perlihatkan nikmat di atas itu, maka dia makin semangat penasaran itu. Dia pengen minta hidupin lagi. Itulah para aulia-aulia itu. Para wali-wali sekarang itu mereka itu minta dihidupin, cuma karena takdirnya nggak dihidupin, makanya mereka itu kan tuh menyertai aja, menyertai umat-umat akhir zaman gitu, mendoakan. Jadi kalau ditanya mana yang lebih berpotensi kenaikan ma'rifatnya, kita yang masih hidup di dunia atau mereka meskipun aulia telah wafat? Kita di dunia. Karena kita punya tantangan, kita punya nafsu tantangannya. Satu tantangan nafsu yang terlewati, ya, itu dapat menggapai kemakrifatan berlipat-lipat. Mereka di alam sana, kemarin disinggung masalah ada di surga itu namanya sebuah hadis menyebutkan di surga itu ada nama pasar ma'rifat, tempat orang ahlu surga mengaji kemakrifatan, mengenal Allah, semakin kenal. Gunanya apa sih? Untuk semakin menatap Allah itu setiap saat, untuk semakin lebih didekatkan lagi kepada Allah. Karena Allah nggak berbatas, maka tidak ada kedekatan yang ada ujungnya. Ini udah dekat selesai, nggak ada dekat yang selesai itu. Kita selesai kepada objek jika objek itu berbatas. Jika objek itu ada ujungnya, ada awal, ada akhirnya, maka bisa kita mengatakan kedekatanku telah usai, karena objek pendekatan kita itu ya berbatas. Sekarang kita mendekat kepada sesuatu yang tak terbatas, maka pendekatan kita ya nggak berbatas, nggak ada ujungnya. Maka di dalam taqarrub itu makom dekat, belum makom musyahadah, kan begitu ungkapannya. Itu dibawa semua. Di dalam maqam musyahadah ada maqam taqarrub. Jadi itu baru maqam qurbah, maqam taqarrub. Setelahnya ada maqam musyahadah. Bukan begitu. Di dalam musyahadah ada taqarrub, dalam taqarrub ada musyahadah. Sama musyahadah pun menatap pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa yang kita tatap? Menatap pada objeknya terlihat. Berarti kita mengatakan sudah telah berbatas itu objek yang terlihat. Tapi apa yang dilihat itu? Dia zat Allah yang dilihat di surga itu. Tapi dia Allah nggak terbatas. Maka pandangan kita itu sejatinya adalah pandangan tak terbatas. Pertanyaannya, pandangan tak terbatas itu pandangan siapa? Pandangan siapa pandangan tak terbatas itu? Pandangan Allah. Lalu siapa sebetulnya memandang? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Kepada Rabbnya mereka memandang. Mengandalkan mata penduduk surga, mata jasadiyahnya, dia akan terbakar memandang Allah. Tapi Allah pinjamkan rububiyahnya kepada si hamba, dengan pandangan Allah lah dia memandang kepada uluhiyahnya Allah.
Dengan pandangan dengan rububiyahnya Allah, si hamba memandang kepada uluhiyahnya Allah. Nah, itu caranya. Itulah kenapa dikatakan pandangan kepada Allah adalah pandangan tak berbatas, pandangan tak berarah, pandangan tak berarah mata angin. Ya. Masuk akal kan? Kalau kita nyatakan aku telah melihat tampak, itu seperti kita mengatakan ada batas titik pandang, batas titik objek pandangan. Tapi Allah tak terbatas. Lalu bagaimana cara lihatnya? Bagaimana? Maka nggak mungkin pakai mata ini. Maka pandangannya juga pandangan yang tak terbatas. Nah, bingung ya? Makanya harus diajak ke sana. Ya, datang aja sendiri. Ya. Itu adalah bagian yang haram untuk disampaikan. Pengalaman para aulia masa silam itu, ya Allah izinkan menatap Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah hal yang haram disampaikan. Nggak boleh disampaikan. Kalau mereka mendapatkan ilham kalimat, itu boleh disampaikan. Maka banyak ulama-ulama menuliskan kitab semuanya ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka wali, bukan jadi nabi mereka. Tapi jika mereka diberikan izin bermusyahadah kepada Allah, maka musyahadahnya itu haram disampaikan. Dan jangan pernah ditanya-tanya kepada orang pernah bermusyahadah. Gimana sih? Apa sih mau lihat? Jangan pernah tanya. Ditanya sekali, ceplosan, iblis masuk, dia jawab, langsung dia dipecat dari kasih Allah. Karena sudah tidak amanah. Karena sudah tidak dapat menjaga rahasia keintiman dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalimat-kalimat ya boleh disampaikan selama kalimat-kalimatnya itu aman untuk disampaikan. Ada kalimat-kalimat yang jika disampaikan secara umum tidak aman, butuh penakwilan. Dan kadang Allah itu kalau berkalam secara ilhami itu kadang lebih banyak spirit ketauhidan, spirit keakuannya, bahkan kasih sayang Allah menjelaskan mahabbah cintanya, kasih sayangnya itu kalau Allah berkalam kepada kekasih-kasihnya itu. Nggak ada lagi anaknya kita, nggak ada lagi akunya kita, datang kepada Allah membawa akunya kita, ya Allah tutup pintu, kira-kira. Aneh udah lihat Allah, masih ada aneh lihat Allah. Anehnya di bawah itu, maka itu mustahil. Nggak ada. Nah, benar kan kata mursyid di Malaysia itu, di balik mata kau memandangmu, di mata ini kau yang memandangmu, engkau yang memandang engkau, bukan kita yang memandang. Gak bisa. Ketinggian nggak kajian ini? Enggak kan? Nah, keasikan aja kan? Nggak nyampe sekitar. Nggak nyampe sekitar. Hah? Tinggian nggak nyampe sekitar. Oh gitu. Nggak ada yang tinggi-tinggi. Ada munajat Sayyidina Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Pernah dengar kalimat man arafa nafsahu arafa rabbah? Siapa kenal dirinya, kenal Rabbnya. Itu adalah kalimat Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Ternyata beliau juga punya kalimat munajat. Apa katanya? Ilahi la yatibul lailu illa bimunajatika wa la yatibun naharu illa bita'atika wa la tatibud dunya illa bidhikrika wa la tatibul jannatu illa biru'yatik. Wahai ilahi, wahai Tuhanku, tidaklah indah malam itu kecuali dengan munajat kepadamu, tidak pula indah siang hari kecuali dengan penuh ketaatanmu, dan dunia pun tidaklah indah kecuali dengan senantiasa berzikir kepadamu. Itu juga dengan surga, tidaklah ada artinya surga, tidak ada surga jika tidak memandang kepadamu. Itu munajatnya Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Betul nggak ungkapan ini? Benar nggak makna kalimat ini? Betul nggak malam itu indah kalau dimunajat dengan Allah? Nggak berani jawabnya. Dibilang betul, kenapa nggak dilakuin? Dibilang nggak betul, emang siapa kita bilang nggak betul? Tidaklah indah malam kecuali dengan berbisik-bisik dengan Engkau ya Allah.
kecuali dengan bermesra-mesra dengan Allah, dengan Engkau ya Allah. Jika tiada bisik-bisik dengan Engkau ya Allah, maka tiadalah malam itu indah. Itu maksudnya dalam hadis qudsi, hal min da'in, adakah yang menyeruku untuk aku jawab. Termasuk ayat Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Banyak orang salah paham. Orang itu kenapa ya? Banyak banget menerjemahkan ayat bernafsu dalam bab Allah beri, Allah beri, Allah beri. Yang pertama kemarin, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kebanyakan asatidz menerjemahkan, jika hambaku meminta kepadaku, maka katakanlah aku dekat. Maksudnya apa? Diijabah nanti. Padahal ayatnya nggak mengatakan demikian. Wahai Muhammad, jika hambaku kepo, rindu kepadaku, bertanya-tanya tentangku, bilang ke mereka, jangan khawatir, Anda dekat. Gitu terjemahnya. Sa'alaka ibadi anni, bukan sa'alani abadi. Kalau sa'alani abadi, jika hambaku meminta kepadaku, betul terjemahnya seperti itu. Tapi ayatnya sa'alaka ibadi anni. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku. Ini kan tentang berkisah tentang Tuhan ini. Ini seorang hamba umat Sayyidina Muhammad SAW, sahabatnya. Penasaranlah dengan Allah, ya Rasulullah, bagaimana apa yang dilakukan Allah sekarang gitu kan, riwayat seperti itu. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Allah itu ngurus semuanya, Allah ngurusin. Kan banyak kan orang kepoin Allah, kan asik gitu. Allah tuh lagi ngapain ya gitu. Nah, ada mulai seperti itu, Allah lagi ngapain ya, dia tahu jawabannya. Allah lagi ngapain? Yang membuat dia bertanya tadi. Benar nggak? Allah lagi ngapain ya? Ya Allah membuat dia bertanya tadi. Ya. Dia orang-orang dia tuh tahu Allah tuh lagi ngapain. Cuma pertanyaannya pertanyaan kemesraan dia dengan Allah. Pernah nggak kita bertanya kepada orang yang kita cinta, kita suka nih? Lagi apa, ayang? Gitu. Pernah nggak begitu? Agak geli. Lagi di mana? Lagi di mana? Lagi apa? Itu kan ungkapan-ungkapan karena ada ta'alluq alaqah cinta. Meskipun gayanya profesional, kerja kantor gitu kan. Ya Pak Sulaiman. Pernah nggak gituin anak orang? Yang pensiun apanya dulu? Kan yang ono nggak pensiun. Keinginan kan, mana ada keinginan pensiun? Masih ada keinginan apa kan ya? Masih Bu. Alhamdulillah. Sehat berarti ya. Cepat jawab yang ini cepat. Jawab yang ini cepat. Iya. Omas banget. Udah siap komandan. Ada keinginan. Jadi kita kalau sudah keterpautan hati dengan seorang, kita sering nanya-nanyain, kamu di mana? Lagi apa? Udah makan belum? Udah sahur belum? Padahal masih berbuka itu. Udah berbuka belum? Padahal masih pagi, duha. Sampai parahnya, kamu pekan ini gak sholat ya? Sampai itu aku dikasih tahu tuh. Pekan ini sholat, tanya ke perempuan itu. Ngapain apa juga urusannya? Bukan ini soal. Ada yang di sini begitu? Enggak. Ada juga apa-apa. Ada Pak Sulaiman. Tapi susah ya, rasa indah terlepas nih nafsu syahwat nih, terlepas masalah itu kan indah dirasanya. Kenapa susah diterapkan kepada Allah itu? Ya Allah, ya Allah, ya Ilahi, engkau ngapain ya Allah? Lah kita bertanya begitu kadang kita bingung sendiri, ngapain nanya begitu? Tapi ketika dengan calon pasangannya dan kasihnya, dia gak bingung, dia mewajarkan, wajar saya sayang sama dia gitu kan. Coba dia bertanya kepada Allah, Allah engkau lagi ngapain ya Allah?
Iya nih sok soleh. Dia ngomong, dikomentari diri sendiri. Akhirnya bingung sendiri kan. Artinya apa? Tidak ada keterpautan cinta dengan Allah. Ini karena sisi empiriknya kali. Faktor empirik itu. Itulah manusia itu sering terkecoh dengan indrawinya. Ya. Sering terkecoh dengan indrawinya. Pas mati baru tahu itu arti zikir. Kalau nggak ngerti juga arti zikir, mati dulu aja biar ngerti. Jangankan mati, saat sakaratul maut pun akan terasa faedah zikir yang kita tabung di dunia. Ini insya Allah. Kelambu-kelambu jadi saksi, sajadah jadi saksi, yang kita zikirkan itu merasuk ke kalbu, itu jadi tabungan yang akan dibomkan kalimat Allah saat sakaratul maut. Memangnya lisan kita bisa berucap, memang otak kita masih bisa merintah. Kita kan ngomong, ntar aja gampang juga aneh hafal, la ilaha illallah, pas mati aneh hafalin dulu. Nah, bisa nggak begitu? Berarti kan berencana itu kan kerjaan otak. Nah, pernah nggak kita, ini analogi ini sering saya sampaikan. Orang kalau Pak Kolonel pernah lihat orang ditembak kakinya nggak? Lah pasti lah. Ajak bercanda deh orang itu. Connect nggak Pak? Enggak ya. Orang itu teriak, aja bercanda. Aman? Kenapa? Otaknya lagi fokus mengasih sinyal respon kepada titik sakit. Otak kita lagi fokus aja kepada titik sakit di tubuh kita. Dia sudah sibuk tuh. Gak mau diajak ngobrol, gak bisa diajak bercanda. Nah, ini baru titik sakit lah. Atau ketusuk jarum lah, gitu kan. Atau apa kejepit tang gitu kan. Apalagi ketembak tadi tuh. Jempol kaki aja diinjekin pakai kursi, duduk Pak Sulaiman di atas. Gimana tuh? Coba nanti Pananda taruh kelingking di kaki kursi, serupa Pak Sulaiman duduk itu. Pananda kondisi itu bisa bercanda nggak gitu? Disuapin pakai makanan terenak nih, lagi kejepit nih kelingking kakinya, coba mau nggak gitu? Nggak enak makanannya. Kenapa? Karena otak kita sudah tidak merespon rasa, lisan, nikmat, memberikan khayalan, halusinasi khayalan, imajinasi tentang rasa. Misalnya Pananda paling suka makanan ini, dikasih kelingking lagi dihimpit di ujung kaki kursi, yang duduk itu Pak Sulaiman. disuapin sama bini ya nggak mau. Ayo mau di sini nggak bisa, kelingking jepit nggak bisa. Kenapa? Otak lagi fokus kepada kelingking. Itu baru satu titik di tubuh kita merasakan sakit, otak sudah mulai semi hang. Apa buktinya hang? Marah-marah kan, teriak. Nah sekarang saat sakaratul maut, Rasulullah menyabdakan sakitnya sakaratul maut itu bagaikan 40 ekor kambing dikupas, kulitnya hidup-hidup digabung jadi satu sakitnya. Itulah yang dialami oleh orang yang sedang sakaratul maut. Saking sakitnya itulah kenapa orang sakaratul maut teriak. Mana ada sakit dia aja nggak teriak. Justru orang karena saking sakit itu nggak hilang suara untuk teriak. Perintah otak untuk teriak itu nggak ada lagi. Orang berteriak itu kan karena sinyal otak juga. Ya misalnya diketok pakai palu tangan, sakit kan? Apakah sakit itu langsung spontanitas pada lokasi kegetok itu? Enggak. Ada proses dulu, sarafnya bergerak dulu dengan kecepatan cahaya, kecepatan apa tuh? Langsung hipotalamus masuk ke otak. Otak lalu memantulkan lagi perintah. Sakit, muncul rasa sakit. Jadi kalau terjadilah slow motion antara titik pukul ini dengan respon, itu ada slow motionnya. Ada perjalanan respon sampai ke otak. Otak baru memantulkan perintah, baru menjadi rasa sakit. Sebetulnya ada jeda antara pukulan dengan rasa sakit. Nah, paling gampang, pernah nggak kita merasakan sakit di sayat, silet, tapi sakitnya nanti? Itu lagi slow motion tuh. Sakitnya nanti, nggak langsung. Nah, bagaimana kira-kira
40 ekor kambing dikupas hidup-hidup, sakitnya itu digambungin, ditimpukin ke Pak Amir. Nauzubillah. Jangan nangis. Nah itu impama. Itu belum include syafaat Rasulullah, belum include. Itu lagi normal-normalnya itu. Nanti Pak, nanti. Nanti. Sakaratul maut itu juga ada syafaat Rasulullahnya. Syafaat Rasulullah itu tidak hanya di mahsyar, tapi di saat sakarat itu sudah ada langsung syafaat beliau. Semoga kita peroleh. Nah, kira-kira diberikan mungkin 40 ekor kambing rasa sakit. Kira-kira otak kita hang nggak itu? Mengurusin mana nih? Satu titik di tubuh kita dia langsung nggak jelas, nggak karuan, langsung hang. Gimana kalau seluruh tubuh kita yang sakit, otak kita hang? Apa yang aneh urus deh? Jangan kan ngurusin bagian tubuh yang sakit, diri dia sendiri juga sakit. Otak itu kecuali satu yang tidak sakit, kolbu yang sehat, kolbu yang hidup. Apa vitaminnya? Itulah zikrullah. Kenapa orang saat sakaratul maut yang sangat super sakit yang tak bisa dibayangkan kok masih bisa mengucapkan la ilaha illallah? Itu bukan perintah otak tapi perintah kolbu. Jadi tabungan zikirnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup di dunia itulah yang digabung jadi satu, jutaan kalimat zikir yang dia bacakan digabung jadi satu, dipres, muncullah kata la ilaha illallah. Jadi kalau pengen talqin, sebetulnya mursyid terbaik itu adalah mursyid orang yang sedang sakaratul maut. Sebab zikirnya orang sedang sakaratul maut itu adalah zikir yang sepanjang hayatnya dipres jadi satu kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallahnya orang sakarat itu zikir, jutaan zikir yang dipres jadi satu. Saya kira itu bisa meledak itu kolbu-kolbu para salik itu ketika ditalkin oleh orang mati, orang sakarat. Jadi mursyid terbaik itu orang yang sedang sakarat, yang mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Itu mursyid loh. Itu bisa jadi mursyid. Bukankah ketika mursyid mentalkin itu dia sedang mentalkinkan, sebenarnya bukan dia mentalkin, Allah menjadikan dia sebagai paralon pipa, corong. Kalau dia tidak punya stok dalam dirinya, apa yang mau disampaikan, apa yang mau diberi? Kalau tidak ada titipan pada dirinya, apa yang mau diberi? Itulah kenapa ada sebagian orang merasakan talqin itu kerasa nikmat gitu. Nah, itu baru orang hidup. Si mursyid itu kan banyak lalai juga. Mursyid itu kan banyak ghaflah juga. Kalau mursyid mah dimaklumin jika dia lalai. Tapi kalau wali Allah, apalagi wali kutub, satu napas dia lupa pada Allah langsung dipecat dari wali. Memang gampang jadi wali. Ngakak-ngakak, kata-katawa, lupa sama Allah, dipecat langsung. Ini jadi murid aja. Murid aja udah. Nah itulah tadi itu nafas itu tak terbatas, nafas itu senantiasa ada. Nafas itu nggak selalu kita berhajat kepadanya. Itulah yang diisi. Ada lagi di balik nafas kan, itu lebih senantiasa lagi, lebih forever lagi, lebih unlimited lagi. Kalau nafas masih limited, coba aja tahan nafas, ada limitednya kan. Meskipun kita hajat setiap saat, tapi ada yang unlimited beneran. Ini dalam kondisi seperti ini tetap bernapas beliau nih. Ya Sulaiman ya, lagi itu tetap bernapas tuh, zikir nafas beliau itu. Tapi ada di balik nafas yang lebih unlimited lagi. Tapi zikirnya sudah bukan zikir kalimah lagi, zikirnya sudah zikir memandang, zikir melihat. Maka jangan dikira zikir itu menyebut-nyebut terus. Jangan dikira zikir itu adalah zikir kolbu, hanya zikir kolbu. Enggak, zikir itu banyak. Zikir itu bisa maknanya menyebut, zikir itu bisa maknanya mengingat, zikir itu bisa maknanya mengenang. Mengenang masa silam. Bisa kekenang nggak? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Masih ingat nggak? Tuh di barisan berapa gitu. Sampai kiri kanan siapa gitu ya. Saat qalu bala syahidna, kami menyaksikan ya Allah. Kebayang nggak di depan kita siapa dulu? Biasa. Oh enggak. Kiri kanan siapa ya? Ya Peran semua nih kan. Oh Pak Nandar gitu kan bisa. Tapi sosok di sana kan sosok rohani. Sosok rohani. Ya,
Jadi kolbu yang sudah diisi tabungan dengan nama Allah, dialah yang memerintahkan lisan saat sakaratul maut untuk menyebut Allah atau la ilaha illallah. Sebab otak sudah tak berfungsi. Berarti ada power di balik otak. Ada power berarti di balik otak kita tuh. Di balik benak kita. Dia hancur, dia nggak berfungsi. Ya, membackup itu adalah kolbu. Kalau kolbunya kosong, dia nyebut apa? Nggak ada yang bisa disebut. Itulah kenapa orang banyak saat sakaratul maut itu su'ul khatimah, hampa, kosong. Kecuali orang-orang yang dapat melihat, merasakan bahwa si jenazah yang sekadang sakaratul maut itu dia sedang berzikir secara kolbu. Nah, itu cerita tuh. Cerita. Karena tidak mesti juga dilisankan. Meskipun dia zikir secara kolbu, dia lagi sakarat nih, zikirnya kolbu, atau zikir nafasnya itu yang berzikir. Bahkan nafas terakhir dicabut itu dicabut oleh Allah. Nafas-nafasnya berzikir. Kan nggak mesti berkalam. La ilaha illallah. Pakai irama lagi. Mana sempat orang sakaratul maut pakai irama bayati. Bisa. Jawab lagi. Pakai ilmu takbir, nggak bisa. Itu mah bukan sakaratul maut. Sekarat apa itu ya? Nah. Jadi deposit kita harus banyak ya di tempat tabung. Deposit zikir, dan yang paling mahal deposit kemakrifatan. Deposit zikir itu kalau di kubur itu untuk menjawab man rabbuka, tapi deposit kemakrifatan untuk menjawab man ana, who am I. Nah, kalau man rabbuka itu kan jauh ya, who is your God gitu ya. Malaikat pakai bahasa Inggris, siapa Tuhan, who is your Lord gitu, siapa Tuhanmu. Nah, itu mungkin deposit zikir, ibadah, amalan. Tapi untuk menjawab pertanyaan man ana, itu langsung Allah bertanya, who am I? Bukan Jackie Chan, itu bukan. Itu film itu Jackie Chan. Masih ingat. Who am I? Man ana. Itu yang menjawab ada kemakrifatan. Itu surganya udah beda itu. Udah beda jannahnya. Udah beda jannahnya. Apa buktinya jannah itu beda-beda, surga itu beda-beda? Ini buktinya hadis yang kemarin itu, orang ahlu surga aja masih menyesal. Lah, kalau surga yang dia tapaki, tempati itu saat dia masuk itu sudah ujung dari pencariannya, kenapa dia pakai menyesal segala? Kan menyesal itu pengakuan terhadap ada yang lebih, ya kan? Kenapa ada menyesal? Menyesal itu kan indikator terhadap eksistensi sesuatu yang lebih kan. Dia menyesal di surganya al-jannah ini. Ya di sahih. Ya hadis Hasan ya. Hadis Al-Hasan, baguslah riwayatnya. Tapi kata Imam Hakim sahih katanya. Ya udah sahih aja deh. Bisnadin sahih. Oh, Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Jika penduduk surga saja menyesal, berarti nikmat yang dia nikmati itu belumlah ujung, belumlah usai. Berarti ada nikmat di balik nikmat. Nanti surga berikutnya pun mengatakan demikian. Surga di atasnya pun penduduknya menyatakan demikian. Surga di atas pun menyatakan demikian. Sampai surga ketujuh menyatakan demikian. Sampai nanti ada surga di balik surga. Di sana senantiasa menang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak laku itu bidadari. Nggak laku. Nggak laku itu dipan-dipan. Oh, bukankah itu pemberian Allah? Ya, Allah memberi. Dengan bahasa keumuman Allah pasti beri. Tapi bagi ahlullah, hamba-hamba yang Allah pilihkan, yang disebutkan oleh kitab-kitab, secara duniawi saja mereka sudah Allah istimewakan. Masa di surga Allah samain? Allah sendiri itu yang membedakan mereka nanti di surga itu. Nah, jadi nggak gampang ketemu Allah. Bukankah logikanya di surga itu pasti melihat Allah? Entar dulu. Nggak segampang itu bro gitu kan. Terlalu remeh surga jika gampang melihat Allah di sana. Gitu. Terlalu terlalu hebat surga itu jika memandang Allah begitu gampang di sana.
Ya, terlalu hebat banget gitu. Buktinya apa? Ada penyesalan penduduk surga. Berarti dia nggak sempat memandang berarti. Kalaupun memandang berarti hanya pagi saja atau petang atau sekali 500 tahun dipandang oleh Allah. Allah singkapkan hijabnya, dipandang lah. Gimana rasanya? Gimana nggak hambar itu dipan-dipan? Gimana nggak hambar itu yang nikmat-nikmat surga itu? Nggak ada nikmat yang lebih dari nikmat memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana sih membayangkan kok memandang tuh nikmatnya? Nah, sama seperti anak-anak itu kalau lagi asik main game itu bisa nggak ingat sama lapar gitu. Wallahu walillahil matsalul a'la. Allah lebih dari itu semua. Jadi bisa pandangan itu mengalahkan nikmat semuanya. Yang kita bayangkan yang nikmat itu adalah ketika dicicipi, dimakan, apalagi itu berbuka kolak gitu kan, nikmat gitu. Yang menurut kita ini nikmat itu ketika nempel di lidah. Padahal ada nikmat lewat pendengaran, ada nikmat lewat sentuhan, ada nikmat lewat pandangan, ya, ada lagi nikmat lewat maki-maki orang. Ada nggak orang gembira maki-maki? Puas aneh gitu. Jadi pintu kenikmatan itu banyak. Nah, belum lagi kenikmatan kalbu, kenikmatan rohani, memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mengalahkan semuanya, mengalahkan semuanya. Habis tuh dunia, fana lah semuanya. Nah, itu dalam munajat Yahya bin Ad-Razi beliau mengatakan, la tatibul jannatu illa bi ru'yatik. Tidaklah apalah artinya surga kalau tak memandang kepada engkau ya Allah. Apa arti surga jika tidak memandang kepada engkau? Berarti sebenar-benarnya surga itu adalah memandang kepada Allah. Kalau di dunia tidak dilatih memandang Allah, maka di sana pun akan buta. Apa maksudnya? Ketika di dunia tidak mengenal Allah, maka di akhirat pun akan buta. Maka apa kata Al-Quran? Man kana fi hadhihi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma. Sejak di dunia saja kita sudah tidak mau mengenal Allah, lihat aja nanti kita akan buta, tergopoh-gopoh mencari Allah, tidak kenal kepada Allah nanti. Coba deh kita hitung aja, kini populasi manusia 8 miliar yang lagi hidup sekarang serentak nih. Sejak Nabi Adam sampai sekarang, dan konon kabarnya saat Nabi Adam wafat, jumlah populasi manusia 400.000. Jumlah populasi manusia yang hidup di saat Nabi Adam wafat sudah mencapai 400.000. Keturunan beli semua itu. Cicit, bercicit lagi gitu kan. Pada masa Nabi ada sampai 400.000. Itu baru satu nabi, belum Nabi Nuh, belum nabi-nabi setelahnya, belum lagi Nabi Muhammad SAW. Satu masa fase sekarang aja jumlah populasi manusia 8 miliar. Untuk membayangkan 10% aja di 8 miliar kayaknya kita mimpi deh. 10% yang diterima dari 8 miliar kayaknya kita mimpi deh. Aneh pengen 10%-nya aja lah. Bisa dibilang ngaco, nggak mungkin, susah 8 miliar. Versinya alam mahsyar nanti sudah bukan lagi jumlah populasi dalam satu fase kehidupan saat ini. Sudah dikumpulin semenjak Nabi Adam sampai sekarang. Kira-kira berapa triliun? Sampai triliunan nggak nanti di mahsyar itu? Di bangsa triliunan itu ada satu orang yang nyak-nyak, ya Rasulullah, tak siapa Rasulullah, Pak Sulaiman. Yang dilihat dari 100 orang aja kondangan nih, 100 orang, 10 orang aja kondangan, kita aja sering gak kelihatan sama tuan rumah. Maka kamu datang, man? Kami datang loh, gitu. Kamu gak kelihatan? Ada itu lewat bawah meja, gitu. Kita kondangan 10 orang, 20 orang, itu bisa kelewat loh oleh yang punya hajat teman kita, pemilik pesta. Dia kira kita nggak datang. Kenapa? Itu baru 10 orang aja kita bisa terabaikan. Gimana 100 orang? Nah, misal yang suluk ini, paling gampang aja deh. Ini bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa di sini. Dalam satu hari itu, bahkan selama 1 pekan sampai 1 pekan ini yang nggak pernah nih siapa, ada nggak? Pasti ada. Pasti. Dalam jumlah suluk ini aja ada yang terabaikan loh. Berapa sih kita? Dikit banget. 50-an bisa terabaikan. Nah, apalagi di mutmainnah 100-an ya, ratusan berapa? 80-an
itu satu orang itu bisa terabaikan, bahkan lebih 10 orang, 20 orang bisa terabaikan. Itu baru skala kecil satu atap. Gimana? Bayangkan satu lapangan bola. Terabaikan nggak kita? Misalnya nih, Kita main petak umpet di stadion Bung Karno, Emperan atau Jamaah Suluk. Nonton di sana, tapi mencar. Pesen tiket semuanya permainan bola, mencar ke semua apa namanya tempat duduk itu? Tribun-tribun itu. Coba mencar. Coba masing-masing disuruh nyari. Kelihatan nggak? Terabaikan. Kadang pemain bola tuh kadang back aja terabaikan sama penonton. Udah jelas-jelas di tengah. Stadion bola. Belum lagi nanti padang mahsyar. Pasti terabaikan lah kita. Kita minta, ya Rasulullah, syafaati kami ya Rasulullah. Emang kelihatan. Kalau bukan nur salawat yang ditabung di dunia, nggak kelihatan. Tapi cara Rasulullah, cara Allah untuk mengarahkan kita menuju Rasulullah itu ada cara yang unik. Nggak bisa kita bayangkan. Kalau kita pikir secara logika di dunia saat ini, kayaknya susah deh kita dipanggil Rasulullah. Kayaknya susah deh kita itu mendapatkan tangga untuk langkah berikutnya setelah padang mahsyar. Padang mahsyar itu kan nanti kan ada tangga lagi ke atas tuh. Nah, untuk next langkah berikutnya. Dan padang mahsyar itu kan paralel dengan alam kita ini. Paralel. Maka ada istilahnya dalam kitab disebutkan di padang mahsyar itu ada satu tangga itu bertepatan tempatnya saat ini itu ada di Baitul Maqdis. Titik tangga ke atas itu di Baitul Maqdis. Berarti paralel kan dunia itu padang mahsyar itu. Bukan hancur loh kita diterbangin kemana ke luar alam semesta, enggak. Di sini juga bumi ini alam ini semuanya udah diubah bentuk. Jangan-jangan kita bagian padang mahsyar? Ya bisa jadi. Kita ini bagian tanah-tanah padang mahsyar juga nanti persi padang mahsyar, persi pasca kiamat bisa jadi. Allah Ta'ala alam. Apa sih mustahil bagi Allah? Kan bumi dia datarkan, dihancurin gitu bahasanya kan. Tapi Allah ciptakan lagi. Bisa jadi paralel dengan sekarang. Bisa jadi paralel. Buktinya ada riwayat nanti tangga tempat Rasulullah menaikkan umat-umat pilihannya itu tangga itu di Baitul Maqdis. Nanti tinggal cari aja riwayat itu. Terabaikan nggak kita sebagai umat Rasulullah? Nggak usahlah seluruh umat manusia, umat Rasulullah dulu aja deh. Sesama Muslim, belum lagi sesama Muslim, sesama mukmin beriman. Dikurangi lagi, mutakin, masih banyak itu mutakin. Kalau bukanlah pandangan kita sejak di dunia sudah curi-curi pandang kepada Allah dan Rasulullah, ya kita pasti terabaikan di sana. Terabaikan. Boro-boro kita menggampangkan. Gampang nanti setelah wafat gampang langsung jumpa Allah. Coba aja. Banyak wali-wali Allah udah wafat ngerengek-rengek kepada orang-orang masih hidup. Wali lo wafat ngerengek-rengek. Lah kok bisa tahu? Ya tahulah, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup. Bisa ketahuan itu. Hal-hal seperti ini bukan tabu lagi. Di kitab tuh udah banyak komunikasi seorang dengan ahli kubur itu biasa. Rengek-rengek minta dibukain ini, minta dibukain asrar rahasia ini. Lah ngapain dia? Ngapain aja di kubur, di barzah? Ngaji dong di barzah. Ya nggak bisa, karena perjalanannya terhambat di barzah ini. Maka beruntunglah kita masih hidup, bisa kita ngaji. Kita ngaji di hadapan kita punya nafsu. Itu loh yang membuat akselerasi kemarifatan manusia masih hidup itu lebih cepat daripada orang-orang yang sedang berada di alam barzakh. Meskipun dia wali-wali, ya, wali abdal yang wafat kah, wali kutub yang wafat lah, akselerasi kemarifatan orang yang hidup lebih cepat daripada mereka. Karena mereka tidak punya tantangan, nggak ada nafsu lagi, ya biasa aja. Kita di dunia punya tantangan. Nah, tantangan rasa, tantangan perasaan, tantangan waktu, tantangan harta. Kita tembus, kita jebol, kita terus mengaji. Itulah yang Allah hargai. Bukan capaiannya, rekamannya tentang ma'rifat, bukan. Kesungguhan dia menuju kema'rifatan itu yang Allah hargai. Itulah cara Allah tuh menghargai usaha seorang, bukan melihat hasil.
Bisa jadi, jangan-jangan ini spekulasi ya, mau diiyain apa enggak terserah. Jangan-jangan di pasar ma'rifatnya di surga itu dalam hadis Imam At-Tirmidzi itu, jangan-jangan yang jadi gurunya ya Abu Sulaiman di sana. Jadi guru bisa jadi gitu kan. Allah Ta'ala alam, bisa jadi kan, bagi Allah apa sih yang susah gitu. Mau dijadiin tukang ngurusin sendal juga bisa Allah di sana kan, bisa aja kan. Jadi Percaya bu, ketawa karena nggak percaya, nggak yakin. Emang. jadiin Syekhul Jannah bisa jadi. Ya terserah ini mau dibilang halu, ini kan bab imkaniyat, kemungkinan bagi Allah. Saya ingat sifat jaiz Allah. Allah bisa-bisa kok ngelakuin sesuatu selama itu tidak menantang, selama tidak menabrak kudrat iradahnya, tidak menabrak sifat-sifatnya yang lain, itu mungkin bagi Allah. Kita boleh berspekulasi, berandai-andai, tapi selagi dalam kerangka kemungkinan sifat Allah. Tapi nggak boleh diyakini, oh ya pasti itu, nggak bisa dipastikan. Mau dalil Al-Quran dalam hadis saja selama tidak mutawatir masih perlu ditafsirkan. Nah, apalagi cuma ngomong-ngomong barusan kan. Nggak percaya lihat aja nanti. Iya, kalau nggak kejadian berarti aneh salah gitu aja kan. Sederhana kok. Al-insan mahal al-khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maksudnya apa ketika Anda sampaikan hal bab seperti tadi, supaya kita sungguh-sungguh ya, memantaskan diri lah gitu. Ya Allah Maha memanjakan, Rasulullah memanjakan, apa bahasanya itu? Allah Rasulullah menggendong gitu. Iya, berat banget gitu gendong semua. Tapi Rasulullah kan strong ya, kuat ya. Imam mazhab, imam thariqah, betul mengandalkan itu bagian dari mereka menjadi andalan, itu memang tugas mereka. Ya Allah kasih hak bagi mereka, tapi kita pantaskan diri kita untuk diandalkan, pantaskan. Itulah fungsinya mujahadah. Wa laysa lil insani illa ma'asa. Seseorang itu akan memperoleh apa yang dia usahakan. Laha ma kasabat, apa yang dia kasabkan, iktisabkan, dia usahakan, dia akan memperoleh. Itu sudah hukum sunatullahnya, sunatullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti Nabi Musa memukulkan tongkatnya, apa hubungannya tongkat dengan belah lautan? Nggak ada kan? Apa hubungannya tongkat dengan keluarnya air dari bebatuan? Nggak ada hubungannya, mending dari sumur. Lebih konkret kan? Terus lautan, tongkat, gimana caranya belah lautan dengan tongkat? Kan nggak ada hubungannya. Hukum alamnya nggak ada hubungan kan? Kalau kita pukul, ya udah dia menyatu lagi. Paling belahannya setongkat itu aja, nyatu lagi. Karena hukum alamnya begitu. Tapi bagi Allah sunatullah itu penting. Duduk zikir itu penting. Duduk zikir itu penting. Nabi Musa itu ngajarin. Penting duduk berzikir itu. Artinya apa? Tidak membebani gitu. Jadi duduk zikir, sediakan waktu, kata Syekh Muhammad Zakaria Kandalawi, masa sih 2 jam aja, dari 24 jam gak ada waktu. Nah, kita lihat aja nanti setelah suluk. Di sini bisa kan, padahal udah tiduran juga di sini. Nanti setelah pulang bisa nggak gitu? Pembuktian. Ya. Jadi cerdas-cerdaslah memilih waktu untuk kita berzikir. Kapan waktunya? Manage waktunya, waktu duha kah? Atau menjelang maghrib? Atau aturlah waktunya. Pasti ada, gak mungkin tidak ada. Saya akan pasti ada. Allahu Ta'ala a'lam. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna min ibadika adh-dhakirin waj'alna min ibadika ad-da'imin bi dhikrika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arih qulubana بأسمائك وأرح قلوبنا بمحبتك وأرح قلوبنا بنظرتك إلينا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.